warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Mardatila dengan NIM A501230448 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu landasan dari bimbingan dan konseling, yaitu landasan filosofi. Oke, sebelum saya memulai, saya akan memberitahu dulu tentang apa sih landasan filosofi itu. Jadi, landasan filosofi adalah hasil dari konsep pemikiran manusia dalam menilai suatu objek tertentu secara arif dan bijaksana. Di sini kita akan memulai membahas tentang landasan filosofi bimbingan dan konseling. Untuk poin pertama itu ada tentang pemahaman landasan filosofi, di mana pentingnya aspek filsafat dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Bahkan adanya landasan filosofi ini menjadi landasan utama yang melandasi aspek-aspek lainnya. Perumusan, isi, tujuan, bahkan materi pembelajaran ini tergantung pada landasan filosofi. Pandangan filosofi yang berbeda akan mendorong dan mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran terpadu yang ada pula. Oke, untuk poin yang kedua kita masuk pada pengertian landasan filosofi. Dalam pengertian, landasan filosofi adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan. Landasan filosofi melihat pendidikan dari makna dan hakikat pendidikan itu sendiri, yang berusaha menelaah masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari pendidikan, dan sebagainya. Oke, baik, di sini kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu pemahaman landasan filosofi terkait pedoman Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai landasan filsafat merupakan hal yang sangat penting dan perlu kita ketahui. Karena dasar dan ideologi dari negara Republik Indonesia berasal dari Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata. Kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti nilai. Jadi secara harfiah Pancasila adalah 5 nilai atau 5 prinsip. Sebagai landasan filsafat negara, Pancasila memberikan dasar yang kuat bagi Indonesia untuk menjaga keutuhan, membangun persatuan, dan mewujudkan tujuan bersama dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, di sini kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu perubahan perkembangan landasan filosofi. Perubahannya yang meliputi beberapa poin yang akan saya sebutkan, yaitu poin pertama, perkembangan pendidikan. Jadi, filosofi memberikan arah dan juga metodologi terhadap praktek-praktek pendidikan. Selain itu, filosofi perkembangan juga membantu kita memahami siapa yang harus kita ajarkan, apa, tujuan, serta bagaimana sih pendidikan itu. Yang kedua ada perkembangan teknologi. Karena filosofi membuat teknologi berkembang yang ikut berdampak bagi pendidikan karena memudahkan peserta didik dalam pembelajarannya, seperti mencari materi di Google, di YouTube, maupun di situs-situs lainnya. Yang ketiga ada peningkatan kesadaran masyarakat. Keterbatasan manusia sebagai makhluk hidup yang banyak menghadapi tantangan dan perlunya landasan pemikiran dalam pekerjaan dan pendidikan. Utamanya adalah pendidikan. Oleh karena itu, landasan filosofi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang keempat ada peningkatan kualitas profesional. Maksudnya di sini adalah adanya peningkatan dari segi pembelajaran peserta didik atau dari pengajar itu sendiri. Yang kelima ada dukungan dari pemerintah. Adanya dukungan dari pemerintah bagi perkembangan maka memudahkan proses pembelajaran. Dengan demikian, perkembangan bimbingan dan konseling menunjukkan hal positif karena memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan efektif. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kelima tentang dasar teori bimbingan konseling lain terhadap landasan filsafat. Jadi, dasar teori bimbingan dan konseling lain terhadap landasan filsafat akan menjadi pijakan bagi praktek layanan BK yang akan diselenggarakan di satuan pendidikan. Adapun juga beberapa landasannya seperti landasan historis, yuridis, psikolog, pedagogas, teknologi dan informasi, sosial, dan historis. Masuk kepada poin yang keenam tentang pengaruh landasan filosofi terhadap perkembangan BK. Sama halnya seperti sebuah pohon yang membutuhkan akar yang kuat dan kokoh agar pohon tersebut bisa tumbuh dan hidup, sama halnya dengan seorang konselor yang membutuhkan dan harus mengetahui apa saja landasan yang ada pada bimbingan dan konseling agar layanan yang diberikan pada peserta didik bisa maksimal dan terarah, serta dapat memperlakukan peserta didik sebagai sosok utuh manusia dengan berbagai dimensinya. Adapun juga manfaat lainnya seperti filosofi dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan.
dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun juga dapat menentukan strategi atau cara penyampaian tujuan, dan yang terakhir dapat menentukan tolak ukur keberhasilan proses suatu pendidikan. Dan sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu contoh landasan filosofi. Saya akan menyebutkan beberapa contoh dari landasan filosofi adalah landasan filosofi Pancasila, landasan filosofi pendidikan, landasan filosofi sistem, landasan filosofi administrasi, landasan filosofi hidup, landasan filosofi kerja, dan landasan filosofi manajemen. Baik, di sini ada beberapa daftar pustaka dari materi-materi yang saya sampaikan tadi. Baik, kiranya itu saja yang bisa saya paparkan tentang landasan filosofi bimbingan dan konseling. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.